Saudara, ini yang seringkali kita lakukan ketika kita dalam tekanan, baru kita cari Tuhan. Benar ya saudara ya? Ketika kita ketakutan, baru kita cari Tuhan. Selama ini kita kemana saudara? Selama ini apa yang kau lakukan sehingga engkau takut? Ya, kalau ada apa-apa tekanan berat baru kita cari Tuhan. Kalau ada masalah baru kita cari Tuhan. Dalam ketakutan, kekhawatiran baru kita cari Tuhan. Tetapi dalam keadaan baik-baik kita nggak pernah cari Tuhan. Kita lupa siapa Tuhan. Saudara, ketika engkau tahu panggilan hidupmu, engkau nggak akan pernah takut lagi. Engkau tidak akan pernah khawatir lagi. Karena apa? Engkau tahu panggilan hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat waktu-waktu yang luar biasa. Buat hari-hari yang luar biasa. Kami boleh ada selalu bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Sungguh ajaib segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ada satu tujuan yang jelas dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau rancangkan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Engkau rancangkan damai sejahtera buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar segala pujian, penyembahan, ucapan syukur hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Lawat kami semua ya Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini, maupun kami yang ada di rumah, dan dimanapun kami berada. Lawatan Tuhan selalu nyata buat setiap kami. Berikan kami telinga, pendengaran seorang murid, sehingga kami boleh belajar sesuatu pada saat malam hari ini. Persiapkan hati kami, kudus, tahirkan setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom saudara. Luar biasa. Hari-hari ini saudara, kembali kita semua tahu ya, bangsa Indonesia sedang masuk, khusus Jawa dan Bali terutama, kita masuk dalam PPKM. Dan kita semua tahu sekarang ini saudara, kalau kita buka medsos, entah Facebook, Instagram, semua medsos saudara, Twitter. Ketika kita buka semua itu, semua berbicara tentang pandemik ini. Semua berbicara tentang COVID-19 saudara. Ya, semua kita buka, ketemu lagi. Saudara, ini sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari saudara. Ya. Kita harus berhadapan dengan yang namanya COVID-19. Saudara, banyak dari kita mungkin merasa takut, merasa khawatir. Bahkan orang-orang terdekat kita sudah banyak yang kena ya saudara. Semua kena, banyak yang kena virus ini saudara. Mulai dari satu orang dalam seperti beberapa orang di komunitas kita. Ya. Satu orang kena, seisi keluarga bisa kena saudara. Ini berbahaya sekali virusnya ya. Tapi saudara, ada satu hal seperti ini saudara, ada mama saya, ada adik-adik saya, ada istri saya. Mereka sering ketakutan saudara, ketakutan kalau saya pelayanan, ya, apalagi kalau pelayanan kematian saudara. Wah, mama saya telepon, adik-adik saya tanyain, kok pelayanan di mana? Ini siapa yang pelayanin? Mereka ketakutan saudara. Ya, 2 minggu yang lalu juga, saya puji Tuhan dapat pelayanan, satu kehormatan yang luar biasa ketika boleh kembali melayani saudara di pemakaman. Ya, ada salah satu jemaat yang dipanggil Tuhan pulang. Saudara, saya lihat waktu pertama-tama saya lihat di medsos. Di medsos saya lihat foto-foto ada orang-orang yang ambulan antri saudara. Di satu TPU Jombang saudara. Saya pikir itu hoax saudara. Ini diedit-edit mungkin sama orang nih. Nah kebetulan saya dapat tugas ya, beberapa orang kami akhirnya pergi. Saudara, mama saya udah telepon, kalau istri saya udah kebal saudara. Karena tiap hari kami kan di rumah, jadi sharing segala sesuatu. Nah mama saya, adik saya, mereka khawatir gitu loh. Karena saya komorbid saudara. Dari kecil saya punya komorbid, jadi katanya kan orang komorbid sangat rentan saudara. Tapi ini tugas saya sebagai pelayan Tuhan dan harus dilakukan. Akhirnya tetap saya lakukan bersama dengan beberapa rekan saya, sepelayanan kami makamkan di TPU Jombang saudara.
Nah di Tepo Jombang saudara, saya lihat benar-benar baru masuk kita kawasannya, itu benar-benar ambulan sudah antri saudara. Ambulan sudah antri panjang sekali. Saya bilang ini benar ini. Lalu ketika saya selesai prosesi pemakaman saudara, saya lihat oh benar mereka pakai alat berat untuk memakamkan orang-orang di sana. Jadi dimakamin pakai alat berat, biku ya, itu karena mereka nggak kuat. Kayak tukang galinya saya tanya, Pak sehari berapa orang yang meninggal? Kurang lebih 40 orang, di sini sampai 50 orang meninggal. Oh iya kita nggak kuat kalau ngegali katanya. Jadi kita pakai alat berat dan pemakamannya pisah saudara. Kalau pemakaman khusus COVID itu dia di bawah. Nah untuk orang-orang yang nggak terkena COVID dia di atas pemakamannya. Nah saudara, ada satu hal, Tuhan singkapkan ya, Tuhan beri kekuatan, saudara. Waktu saya lihat di sebelahnya, saudara, ini kan kita memakamkan orang yang nggak COVID ya, satu jemaat kita. Dan saya lihat di sebelahnya, tanggalnya nggak jauh beda saudara, tanahnya masih merah, baru habis digali, kembangnya masih segar saudara, paling baru 1 hari. Saya lihat sebelahnya lagi, semua sama saudara. Dari di bulan Juli itu, banyak sekali saya bilang ini yang berdekatan tanggal-tanggalnya. Bahkan bulan-bulan sebelahannya bulan sebelah kiri kanannya bulan-bulannya juga nggak terlalu jauh saudara. Dan sekitarnya ini malah tanggalnya berdekatan. Saudara saya berpikir gini, saya dapat sesuatu begini saudara. COVID-19 itu bukan takdir kita saudara. Ya, kalau kau kena virus ini, itu nasib saudara. Jadi bukan takdir. Karena COVID-19 itu tidak semua orang yang COVID-19 akan meninggal. Betul ya saudara? Ya banyak saudara yang bisa melewatinya. Gitu. Lalu kalau tidak membawa kematian ya saudara ya. Ya banyak, tapi ada juga yang meninggal saudara. Jadi saya katakan bukan orang kena COVID nggak ada yang meninggal. Ada saudara. Tapi banyak juga yang bukan COVID meninggal di tahun-tahun ini saudara. Ya, tahun 2019, 2020 dan 2021 ini saudara. Jadi 2 tahun ini saya lihat ini tahun benar-benar tahun membuat kita takut ya saudara ya. Nah saudara, mama saya telepon, saya bicara sama mama saya, "Ma, COVID-19 is not our destiny," saya bilang. Bukan takdir kita. Mungkin ada orang-orang yang bilang begini saudara, semua orang pasti kena. Ada yang bilang seperti itu. Ya, karena dia sudah kena, makanya dia bilang semua orang pasti kena. Saudara, bagaimana yang belum kena? Apakah dia juga punya iman untuk kena? Ya enggak dong saudara. Ya, tapi kita percaya bahwa COVID-19 ya bukan takdir kita saudara. Saudara, lalu saya sharing, saya bacakan untuk saudara ya di Markus 4. Ini yang saya dan mama saya kami sharingkan. Markus 4 ayat 35 ya. Saudara saya bacakan untuk saudara sampai ayat 40. Judul perikopnya ini angin ribut diredakan. Pada hari itu ayat 35-nya, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, di ayat-ayat ini saudara, ya, dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya ya, ingin bertolak ke seberang. Nah di tengah danau mereka berlayar saudara. Mereka terkena taufan yang dahsyat. Mereka dihempas ombak saudara. Saudara kalau kita lihat di ayat yang ke-37 saudara.
Katakan seperti ini, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Ya, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, hari-hari ini, ya, anggaplah perahu ini adalah kehidupan kita, saudara. Kita ini sedang terkena badai, taufan yang sangat dahsyat. Ya. Perekonomian kita diserang, saudara, ditekan. Kesehatan kita ditekan, saudara. Nah, saudara, bahkan dikatakan air itu sudah mulai masuk ke dalam perahu. Saudara, kalau airnya sudah masuk dalam perahu, artinya ini sudah mau tenggelam. Saudara, betul ya saudara? Nah, di saat itu saudara, saya bertanya-tanya kepada orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini ya. Waktu itu kan ada Pak Franky yang terkena virus. Jadi kami biasa telepon-teleponan, saudara, kami video call, kami bercanda. Ya, dia bilang, ternyata virus ini saudara menyerang apa? Pikiran kita. Lebih banyak menyerang pikiran kita, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam kesehatan kita. Ini benar-benar menyerang pikiran kita, saudara. Waktu itu pertama-tama kali, saya ingat tahun 2019 ya. WL-nya tadi juga Jamin waktu itu kena ya, Desember akhir kan. Jamin, beberapa anak-anak muda terkena. Nah, waktu mereka kena, saudara, kita yang pertama kali, waktu itu ada kontak dengan mereka. Kita ketakutan semua karena ini virus baru, saudara, 2019 waktu itu kan. Artinya semua kita ketakutan nih. Dari badan kita yang sehat, saudara. Tadinya sehat badan kita, tahu-tahu merasa pegal-pegal. Tahu-tahu kita merasa pusing kepala kita. Itu yang kita rasakan dulu tuh, saudara. Padahal akhirnya kita di PCR, saudara. Di PCR semua negatif. Nah, setelah PCR kita sehat lagi, saudara. Enggak merasa apa-apa. Artinya apa? COVID-19 ini lebih banyak menyerang pikiran kita, saudara. Ya, sama dengan ayat 37 bilang, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu apa? Mulai penuh dengan air. Saudara, ketika kita masalah kita mulai banyak, saudara. Ketika tekanan itu terus menekan kita, saudara. Ya. Kita semakin apa, saudara? Semakin dari yang badannya nggak kenapa-napa, badan kita sehat, jadi nggak enak badan, saudara. Mulai berkecamuk pikiran kita. Waktu itu kami juga telepon-teleponan, kita video call. Beliau juga cerita, Pak Franky cerita, Pendeta Franky cerita bahwa ya benar yang diserang itu benar-benar pikiran kita, gitu loh. Jadi semua jadi pada sakit, semua jadi pada drop. Saudara, ayat 38 katakan sini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Bayangkan, saudara, perahu itu sedang dihajar oleh topan yang dahsyat, dihempaskan ombak. Tetapi Yesus dikatakan apa? Sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Saudara, saya waktu itu saya bayangkan ketika baca firman Tuhan ini, ayat ini, saya bayangkan bagaimana bisa Tuhan tuh bisa tidur dengan nyamannya, bisa tidur dengan nyenyaknya. Padahal ada gelombang yang begitu besar. Saudara, bagaimana kita bisa tidur? Kita digoyang-goyang sedikit aja ketika tidur mungkin bangun ya. Ketika kita di mobil ada goncangan, pasti kita terbangun. Ini dihajar taufan yang dahsyat, ombak seperti itu. Tuhan Yesus tertidur. Nah, murid-muridnya bilang gini, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, ini yang seringkali kita lakukan ketika kita dalam tekanan, baru kita cari Tuhan. Benar ya saudara ya? Ketika kita ketakutan, baru kita cari Tuhan. Selama ini kita kemana, saudara? Selama ini apa yang engkau lakukan sehingga engkau takut? Banyak dari kita memperlakukan Tuhan Yesus seperti ATM. Kalau kita butuh, kita ambil dari dompet, kita ambil uang dari ATM. Setelah kita nggak butuh, kita masukkan lagi dia ke dalam dompet. Selama ini bukankah itu yang kita perlakukan? Mungkin banyak dari kita memperlakukan Tuhan Yesus seperti itu, saudara. Kita memandang rendah Tuhan Yesus. Kita memanfaatkan Tuhan kalau seperti itu. Ya, kalau ada apa-apa tekanan berat baru kita cari Tuhan. Kalau ada masalah baru kita cari Tuhan. Dalam ketakutan, kekhawatiran baru kita cari Tuhan. Tetapi dalam keadaan baik-baik kita nggak pernah cari Tuhan. Kita lupa siapa Tuhan. Nah, saudara, jangan perlakukan Tuhan kita seperti ATM. ATM kalau kita butuh kita ambil, nggak butuh kita masukin dompet. Nah, saudara, murid-muridnya bilang kan,
Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu apa? Ayat 39 bilang seperti ini. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, ketika engkau dalam tekanan, ketika engkau dalam ketakutan, katakan pada roh dan jiwamu, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Saudara, cuman itu yang bisa kita lakukan dan berserah kepada Tuhan. Saudara, makanya waktu kita sehat, saudara, cari Tuhan. Ya. Saudara, makanya lu ayat 40 katakan gini, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, kenapa sampai Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kuncinya saudara ada di ayat ke-35. Firman Tuhan katakan begini, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan Yesus gak bilang sama murid-muridnya, kita akan tenggelam. Tuhan Yesus gak bilang sama murid-muridnya, kita akan binasa di danau itu. No, Tuhan tidak berbicara seperti itu. Tapi Tuhan katakan, kita akan bertolak ke seberang. Saudara, ketika engkau tahu panggilan hidupmu, engkau gak akan pernah takut lagi. Engkau tidak akan pernah khawatir lagi. Karena apa? Engkau tahu panggilan hidupmu, saudara. Ya, apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Nah, saudara tahu gak apa yang Tuhan sudah katakan dalam hidup saudara? Ya, banyak, makanya saya bicara sama mama saya, Mah, Oma gak usah takut. Ya. Saya percaya ada tiga prinsip dalam hidup saya. Lahir, jodoh, dan meninggal itu di tangan Tuhan, saudara. Ya, kalau kita lahir, kita nggak tahu lahir kita dengan orang tua yang mana, dengan siapa, saudara, orang tua seperti apa, kita nggak pernah tahu. Dan jodoh kita, ya kita nggak pernah tahu, karena kita nggak pernah tahu siapa jodoh kita. Ya, setelah kita menikah, setelah kita menjalani, tahu, ini jodoh saya. Lalu yang ketiga, kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal. Saudara, memang banyak orang yang meninggal karena COVID. Tapi di tahun ini dan di tahun yang kemarin, banyak juga orang yang meninggal bukan karena COVID, saudara. Ya, jadi saya katakan gini, bukannya, udah nggak usah takut COVID, enggak. Saudara, kalau saudara bilang, saya nggak takut COVID, jadi saya buka masker, saya nggak usah vaksin. Saudara, kalau saudara buka masker, saudara nggak vaksin, itu memang hak saudara ya. Tapi saya katakan, ketika itu menjadi hak saudara, ya, ketika engkau kena COVID, saudara, ya, engkau akan menderita, saudara. Sakitnya sakit beneran, menderita, saudara. Belum tentu meninggal, belum tentu. Cuman sakitnya lebih parah, saudara. Ya, saya lihat orang yang stroke bertahun-tahun lamanya, nggak meninggal, saudara. Tapi sekali ada juga yang kena COVID sekarang langsung meninggal. Saudara, jadi ketika engkau meninggal, saudara, itu Tuhan sudah tahu kapan meninggalnya, saudara. Jadi dengan cara apapun, ya itu kedaulatannya Tuhan, saudara. Tetapi saudara, kalau kau kena COVID, itu nasibmu, saudara. Kita udah seperti Andreas, saudara, waktu itu. Kita anterin oma opa ya yang berusia lanjut usia waktu itu ke Senayan. Kami tiap hari, jadi jam 5 pagi kami sudah antar ke sana tiap hari, saudara. Nah, setelah beberapa hari antar ya, Andreas terkena COVID, saudara. Kita bingung, kok dia bisa kena ya? Padahal kami pakai masker, double masker. Setiap pulang kami mandi dan kita nggak kemana-mana lagi. Setiap hari kita cuma antar oma opa ke Senayan, bawa pulang. Itu vaksin. Nah, Andreas terkena. Saya tidak kena, Pak Franky tidak kena. Saudara, apakah Andreas tidak memenuhi protokol kesehatan? Dia penuhin protokol kesehatan. Kami juga bingung, kenanya di Senayan itu waktu di mana, saudara? Nah, ini kan nasibnya aja dia. Mungkin drop badannya, ya bukan takdir. Kalau takdir kita sama-sama kena nih. Satu mobil, dia makan bareng-bareng sama-sama. Saudara, jadi COVID-19 bukan takdir kita, saudara. Ya. Nah, saudara, kalau kita mengerti panggilan hidup kita, saudara, kita akan sangat nyaman, saudara. Coba saudara bayangkan,
Berapa banyak dari saudara yang sekarang sudah mengerti apa panggilan hidup saudara? Ya, kalau saudara mengerti panggilan hidup saudara, saudara nggak akan pernah takut menjalaninya. Saya belajar hari-hari ini, Tuhan apa panggilan hidup saya? Ya, saya ini terpanggil untuk melayani Tuhan dari kecil, saudara, dan itu bagi saya adalah satu kehormatan. Tuhan pilih kami dari sekian banyak, Tuhan pilih saya. Itu luar biasa, saudara. Lalu saudara yang di rumah, loh saya kan bukan pendeta. Saudara, kalau saudara pendeta semua, loh semua khotbah. Lah saya ngapain, saudara? Nah kan enggak, saudara. Ada bagian-bagiannya. Nah, nanti itu di akhir saya akan jelaskan ya, saudara. Saya bacakan dulu, saudara, kisah tentang satu kisah tokoh Alkitab di Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 9. Saya bacakan untuk saudara. Judul perikopnya Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ya, saya lompat, saudara. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat ke-7, tampak kita sedang di gandum. Ini mimpinya Yusuf ya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat ke-9, saya lompat. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Saudara, ini yang Yusuf dapat, saudara. Ya, dia nggak tahu pertamanya, dia mimpi, hanya mimpi, saudara. Ternyata itulah panggilannya Yusuf, saudara. Menjadi apa? Kita lihat ya, waktu itu, saudara, ketika Yusuf sudah bermimpi seperti itu, maka saudara-saudaranya iri. Ya, ayat pasal 37 ayat yang ke-12, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Saya akan bacakan hanya judul perikop, saudara, perjalanan hidupnya Yusuf ya. Pertama dia, waktu itu kan kita tahu dimasukkan sumur lalu dijual sebagai budak ya. Jadi Yusuf dijual ke di tanah Mesir, saudara. Lalu saudara, pasal 39, Yusuf di rumah Potifar. Akhirnya dia menjadi kepala pelayan di rumah Potifar. Setelah itu, saudara, Yusuf masuk penjara, saudara, ya. Di pasal 40 dia ketemu mimpi juru minuman dan juru roti. Dia ketemu juru minuman dan juru rotinya Firaun, saudara. Pasal 41, ya, saudara, Yusuf mulai diangkat. Di pasal 41 ini Yusuf mulai diingat dan dia mengartikan mimpi dari Firaun, saudara. Sehingga apa, saudara? Sehingga Firaun katakan gini, engkau yang jadi kalau kita bilang sekarang perdana menterinya. Bahkan Firaun bilang, saudara, hanya tahta inilah kelebihanku dari engkau, Yusuf. Artinya apa? Yusuf adalah penguasa di Mesir, saudara, waktu itu. Orang kedua di Mesir. Ya, saudara, ini kenapa Yusuf bisa bertahan, saudara? Dia di penjara bertahan, di rumah dijual menjadi budak dia bertahan, dijual bekerja di rumah Potifar dia bertahan, masuk penjara dia bertahan, saudara, karena dia tahu panggilan hidupnya. Ketika kita tahu panggilan hidup kita, saudara, kita akan punya semangat untuk menjalankannya. Ya, kita punya tujuan, saudara. Saya punya tujuan, karena itu saya harus kuat, saudara. Mungkin dari saudara banyak punya tujuan dan kita harus capai tujuan itu, panggilan itu harus tergenapi, saudara. Ya, tadi callingnya Yusuf itu di ayat 7 dan ayat 9 Kejadian 37, saudara, ya. Nah, tergenapinya di mana, saudara? Di Kejadian 45. Coba kita lihat Kejadian 45, saudara. Kejadian 45 ayat 7 dan 8. Saya bacakan untuk saudara. Perhatikan, saudara. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini.
dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat ke-8 katakan ini, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi saudara, tergenapi panggilan dari Yusuf, saudara. Kalau Yusuf tidak bertahan, panggilan itu tidak pernah tergenapi, saudara. Dan dia tidak menjadi bapak bagi Firaun, tidak akan menolong saudara-saudaranya. Ya, saudara. Panggilan itu, saudara, kalau kita jalankan, kita akan bersuka cita. Beberapa semingguan yang lalu, saudara, kami anterin makanan ke orang-orang yang sakit, saudara, yang terinfeksi COVID-19 ya. Karena nggak ada mobil, ya kita pakai motor, saudara. Jadi saya dengan Andreas, kami jalan pakai motor. Saudara, kita anterin pakai motor. Yang satu di Karawaci, yang satu di Ciledug. Jadi memang arahnya berbeda, saudara. Ya, kami itu berangkat jam 11 siang, bisa sampai rumah 4:30 sore, saudara. Selesai 4:30 sore. Dalam perjalanan itu, saudara, karena kami cepat-cepat, jadi kami dari pagi nggak keburu makan, saudara. Jadi nggak keburu makan, akhirnya ayo Andreas kita anterin yuk, ntar nggak keburu. Karena ini mendung juga. Jadi kita jalan, saudara. Oh, kebetulan motornya Andreas lagi rusak, jadi pakai motor saya, saudara. Lah saya bilang, Andreas kalau pakai motor saya, ini jalannya kita nih ya keong-keong dikit nih, karena nggak bisa ngebut, saudara. Ya, karena motor tua, jadi sama-sama Andreas mana kita sama-sama besar badannya, kita pelan-pelan aja ya. Ya udah kita pelan-pelan. Sampai di Karawaci udah rintik hujan, saudara. Kita kebut, ya nggak bisa ngebut juga. Andreas bilang, ayo kok kebut kok. Apa yang mau dikebut lagi? Gas udah dipanteng nih, saya bilang. Nggak bisa lagi, nggak kuat. Akhirnya kita terus jalan. Nah, sampai pertengahan jalan, sampai Ciledug, saudara. Waduh, saya udah nggak kuat lagi nih. Andreas dia bilang, kok pala saya udah pusing nih kok. Waduh, yaudah kita mampir dulu dah, Andreas. Akhirnya kita mampir ke satu minimarket. Masuklah minimarket situ, saudara. Saya ambil roti. Andreas bilang, kok roti yang ini aja? Udah yang ini aja, saya bilang. Jadi roti tawar, roti gandum. Oh, saya pikir nih makan nih. Oh, ayo Andreas kita ini. Udah kita bayar sama ambil air kan. Saya bawa air, Andreas nggak bawa air, jadi beli air dan roti tawar, saudara. Satu bungkus gitu. Kita duduk depan satu minimarket. Nah, saudara, waktu kita mau duduk, Andreas lihat tukang gorengan. Dia bilang gini, kok kenapa kita nggak beli gorengan aja sih? Kenapa harus beli roti? Saya ketok kepala dia, saudara. Andreas, kamu tahu nggak? Ini kita beli roti karena kita nggak duit cash. Tukang gorengan mana bisa pakai debit. Toh juga debitnya tinggal 20.000, saya bilang. Jadi belanja di minimarket. Akhirnya kita duduk, saudara. Kita buka. Dia makan, saudara. Saya makan. Nah, waktu makan, dia bilang gini, aduh kok nggak ketelan nih kok. Seret. Ya roti gandum, saudara. Di bulat-bulatin kita, saya bilang dorong aja pakai air udah, susah amat sih. Udah dorong ke air. Nah, saudara, akhirnya kita makan, kita telan aja udah. Kita makan, kita telan, saudara. Nah, saudara, di seperti itu kita tetap bersukacita. Karena apa? Itu panggilan kita, saudara. Kalau engkau memiliki panggilanmu, ketika engkau sudah tahu panggilanmu apa, saudara, engkau akan tetap bersukacita. Kita pulang juga kehujanan, saudara, di tengah jalan, ayo Andreas kita sukacita aja. Ntar kita gak dapat berkat dari Tuhan loh. Nanti masa pelayanan kita sia-sia, ayo kita terobos, hujan-hujan, akhirnya berhenti sebentar. Kalau banyak kerumunan, jangan di situ kok, majuan dikit. Akhirnya kita cari tempat-tempat yang sepi, saudara. Nah, saudara, lewat semua itu saya belajar bahwa kami belajar. Kalau kita ada panggilan, saudara, kita akan menikmati panggilan tersebut. Walaupun mungkin dalam perjalanannya, engkau akan menemui hambatan, engkau akan menemui kesulitan. Tapi saudara, engkau akan menikmatinya, saudara. Ya, saudara, ada orang-orang yang bilang begini, waktu saya di kampus, banyak orang-orang bilang begini, pilih mana, pelayanan, pekerjaan, atau keluarga? Saya pusing, saudara. Mereka senior-senior, orang-orang pintar, ya, punya perusahaan. Mereka berdebat. Yang satu karena gerejanya kekeluargaan sekali, bilang dia keluarga. Yang satu karena gerejanya pelayanan, saudara, disiplin pelayanan. Nomor 1 pelayanan, Tuhan masa mau diduain katanya.
Yang ketiga dia bilang, kalau kamu gak punya duit juga gak bisa pelayanan. Wah bingung kan, mana 1, 2, 3? Ayo mana yang pertama? Waduh saya bingung saudara, karena saya anak bawang di kampus. Waduh saya bilang, saya juga bingung. Kalau saya pilih A, si B, si C, marah-marah. Saya gak pilih, saya bilang. Akhirnya saya sharing-sharing. Nah saudara, ternyata semua saudara, ya sentralnya adalah Tuhan saudara. Engkau bersama keluargamu, engkau sedang melayani Tuhan. Itu panggilanmu untuk melayani keluargamu. Ketika engkau sedang bekerja, itu panggilanmu di dalam pekerjaan saudara. Dan engkau bisa memberkati saudara. Dan waktu pelayanan engkau memang sedang melayani Tuhan. Setiap orang ada panggilannya saudara. Saudara, ketika saya berjalan-jalan sama adik saya, ya, adik saya tuh karena kan dia ada perusahaan baru, dia buka perusahaan baru saudara. Jadi kalau jalan-jalan pun dia gak lepas dari handphone. Dia bilang, kalau dia telepon, halo ya Pak saya pesan ini sekian ribu meter. Waduh saya bilang, lu cuan dulu ya, enak ya hidup kayak lu. Bilang, dia sebentar-bentar dia telepon, oh ya ini kirim di sini ntar, waduh bisnis terus saya bilang. Kalau saya ada juga saudara bisnisnya. Shalom Pak Ren, ada yang meninggal. Waduh bisnisnya saudara. Halo Pak Ren, ada yang sakit. Waduh saudara. Ada cuannya enggak? Ada, cuannya beda saudara. Cuannya dari Tuhan saudara. Nah itu panggilan, menikmati gak saya? Menikmati saudara. Satu kenikmatan bagi kami adalah ketika kami melayani jemaatnya Tuhan saudara. Itu ada kepuasan yang benar-benar gimana ya, walaupun badan kami capek, badan kami lelah, tapi ketika kami melayani umatnya Tuhan, itu hal yang luar biasa buat kami. Itu satu kehormatan. Berarti Tuhan sedang memakai kami. Saudara, di dalam gereja itu ada, di dalam Alkitab, saudara ada 5 jawatan. Kerasulan, kenabian, pengajar, penginjil, dan gembala. Saudara, mana panggilan saudara? Waduh, saudara lihat panggilan saudara. Seperti apa panggilan saudara? Ketika engkau menjadi pendoa, jadilah pendoa yang benar, saudara. Ketika engkau menjadi pengkhotbah, jadilah pengkhotbah yang benar. Di atas mimbar menjadi orang yang sama, dan di bawah mimbar menjadi orang yang sama. Saudara, ketika engkau jadi penginjil, injilkanlah yang benar, kabarkanlah kabar baik. Ketika engkau menjadi rasul atau kenabian atau pengajar, saudara, ajarkan yang benar. Saya kalau ada kesempatan lagi saya akan bahas tentang kasih karunia. Kasih karunia itu apa saudara? Orang-orang sembarangan menganggap kasih karunia itu saudara. Ya, antara dosa dengan kesalahan itu dicampur aduk saudara. Tapi saya nggak bahas di sini karena kepanjangan nanti saudara, dan ini bukan momennya. Ya, saudara, banyak hal. Nah 5 jawatan ini mana yang saudara, jawatan saudara? Ketika engkau menerima panggilanmu saudara, ya, engkau nggak akan pernah takut lagi saudara. Engkau akan terus berjalan. Jadi ngapain takut saudara? Kalau orang-orang sukses, banyak uang saudara, terus kita kayaknya gini-gini aja ya. Pelayanan saya seperti ini saja. Satu kali saudara, Tuhan akan pakai. Tuhan akan perlengkapi. Sekarang saudara sedang diperlengkapi. Pak Franky selalu cerita, selalu menguatkan saya, engkau sedang diperlengkapi sekarang ini. Kita sedang diperlengkapi sekarang ini. Saatnya tiba nanti, saudara, percaya Tuhan akan angkat kita semua. Ya, bukan langsung keangkat ke sorga, saudara. Tuhan akan angkat setiap apa yang talenta yang kita miliki. Tuhan akan, sekarang lagi dieksplor, saudara, sama Tuhan. Tuhan akan berikan yang terbaik, saudara. Jadi, apa panggilan saudara? Ya, cari tahu saudara panggilan saudara. Ketika kau tahu panggilanmu, engkau merasakan itu. Saudara, kalau kau tahu panggilanmu, setiap engkau melakukan sesuatu seperti Yusuf, engkau akan diberikan kelapangan jalan oleh Tuhan. Jalanmu akan selalu ada step-stepnya saudara. Banyak masalah enggak? Iya pasti ada masalah. Tapi setiap masalah itu akan membuat kita naik level. Jadi jangan pernah takut lagi saudara. Ya, jadi mulai saat ini kita berdoa saudara. Kalau ada saudara-saudara yang di rumah sekarang ini, saudara sedang ketakutan, saudara sedang khawatir, atau saudara ada yang takut meninggal, saudara jangan takut lagi. Tuhan Yesus katakan, kita akan bertolak ke seberang. Tuhan Yesus punya sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita tahu apa panggilan kita, ketika kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita gak akan pernah takut lagi namanya kematian saudara. Toh kalau dipanggil Tuhan berarti tugas kita sudah selesai.
Ya, dengan cara apapun meninggalnya itu bukan persoalan. Yang menjadi soal, ketika kita dipanggil Tuhan, adakah iman kita ditemukan oleh Tuhan? Simpel ya saudara, ikut Tuhan. Jadi kita malam ini berdoa saudara, kita mau berdoa saudara, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang ajaib. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami ada rasa takut, ketika kami ada rasa khawatir hari-hari ini, kami mau katakan untuk roh dan jiwa kami, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau yang tolong setiap kami. Engkau yang bimbing setiap kami. Engkau yang menyertai setiap kehidupan kami. Dan kami percaya biar setiap langkah Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap orang-orang yang boleh bersekutu lewat Zoom pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mengerti panggilan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.